Kami di Suara Dewan, dan untuk segmen ini kami undang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Anda bisa bertanya langsung. Di sini ada Ketua Komisi 5 DPRK Aceh Besar membidangi tadi bidang kesehatan, ya, ada yang sering disapa dengan Bang Ucok Sibreh ini, ya, dan juga ada Ibu Rahmawati, Sekretaris PMI Aceh Besar, yang terus melakukan pencegahan ini, Bu, di setiap daerah, ya, terutama di Kabupaten Aceh Besar. Tadi sudah ada 170 titik yang dilakukan penyemprotan disinfektan ini sendiri. Nah, tadi ada hal yang menarik bahwa kebijakan dari pemerintah Aceh Besar yang tetap melakukan sholat Jumat berjamaah di setiap masjid. Artinya masjid tetap dibuka pada hari Jumat ini, ya, untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, mungkin tadi hal yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati bahwa dilakukannya pengecekan suhu tubuh. Nah, mungkin ini kebijakan seperti ini mungkin agak berbeda dengan di daerah-daerah kabupaten lain. Seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Ucok, silakan. Jadi begini, kita kan semua orang tahu Aceh ini kan serambi Makkah. Baik. Tentu syariat Islam pelaksanaannya segala macam itu menjadi sorotan utama daripada masyarakat. Bahkan bagi kita masyarakat Aceh, rasanya tabu kalau masjid itu nggak berjalan. Oleh karenanya kita mencoba berpikir bagaimana agar tidak ada kebijakan tutup masjid, tetapi orang yang mau sholat itu tetap merasa nyaman dan aman. Gimana caranya? Sehingga Pak Bupati mengajak kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Dan dari itu lahirlah ide kita tetap melaksanakan sholat Jumat, tetapi kita akan meminta kepada warga untuk nanti rela dia diukur suhu badannya. Nah, kalau misalnya kedapatan seperti yang disampaikan Kak Rahmawati tadi, ada misalnya masyarakat yang memiliki suhu tubuh 38 derajat. Kalau 38 derajat itu kan sudah dikatakan memunculkan gejala. Nah, oleh karenanya mungkin nanti Bapak tersebut kita coba alihkan kepada tim medis untuk diperiksa kelanjutannya. Dan kami berharap agar masyarakat yang memang nanti ada kejadian seperti itu juga jangan membuat masalah, terima, karena ini memang kita untuk menjaga seluruh jamaah. Kalau betul dia terinfeksi corona, maka satu masjid itu bisa terinfeksi. Tetapi kalau kita memilah beliau sendiri, yang lain akan selamat. Itu upaya yang kita, dan mungkin pintu masjid nanti pun akan kita buat apa 2 pintu, apa 3 pintu, tidak semua terbuka lagi bebas. Ini yang pertama kita membuat rasa aman dulu, rasa aman bahwa yang datang ke masjid itu bebas dari terinfeksi. Yang kedua, dia nyaman melaksanakan ibadah tanpa takut-takut. Nah, dan ibadahnya juga khusyuk gitu, ya. Nah, makanya Pak Bupati dalam hal ini, Ketua DPRK dalam hal ini sudah sepakat kita untuk melakukan hal serupa. Nah, siapa nanti tim eksekutor? Kita kerjasama dengan PMI. Nah, apakah ini ke anggota PMI juga cukup ini, Pak? Melihat bahwa masjid kan juga begitu banyak ini di Aceh Besar. Nah, ini memang mungkin tidak semua masjid yang akan kita lakukan di Jumat kali ini. Jumat pertama ini, ya? Jumat pertama ini. Tapi ini kita akan meningkatkan terus volumenya. Baik. Karena apa? Kita ini butuh waktu menyiapkan masker. Ini Bu Rahmawati perlu saya informasikan, beliau juga Kadis Tenaga Kerja. Jadi beliau ada program pelatihan menjahit itu diarahkan sekarang menjahit masker semua. Oke, khusus menjahit masker dulu, Ibu, ya. Untuk orderan untuk lebarannya tunggu dulu nih, Ibu, ya. Iya, untuk kebutuhan masker ini terpenuhi. Dan tadi Bu Rahma sudah membagikan juga sebagian, ya. Nah, kemudian anak-anak PMI seperti dikatakan tadi juga dilatih. Dilatih. Orang pikir untuk apa dilatih cuma pakai masker, kan begitu. Padahal ada standar dia memakai masker. Misal masker sudah digunakan itu seperti apa. Bang Ucok, kita pending sebentar, kita akan menerima telepon dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak. Pak Tarmizi, ya. Ini orang banyak betul merasa ketakutan. Saya pikir itu salah pemahaman terhadap virus corona. Karena virus corona yang membawa orang mati memang sudah ada penyakit dalam tubuhnya, penyakit lain seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya, penyakit lumah. Jadi kalau misalnya orang pergi sholat Jumat, dihimbau kepada orang sakit jangan datang ke masjid. Karena bisa terjadi kena virus atau membawa virus. Nah, ini oleh karena itu jangan ketakutan suatu virus yang tidak jelas
Baik. bagaimana keadaannya nggak jelas. Apakah mati karena virus atau mati memang badan dia tidak sanggup menahan virus. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan masalah bahaya virus corona, cuman dihimbau kepada masyarakat agar mereka itu membersihkan diri, makan pendekatan tentang mendukung kesehatan. Virus corona itu tidak akan mati pada orang yang sehat atau kuat fisiknya, apapun antibodinya kuat, nggak akan mati. Memang mati itu pasti, tapi kena virus corona nggak pasti mati. Baik. Jadi kita ketakutan mati, padahal mati besok bisa mati. Baik. Saya yang bicara ini, Benar. kalau Allah kehendaki bisa juga mati. Dan semua kita begitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi di Daya Tengah tadi memberikan juga opini beliau ini Pak tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ada tambahan dari beliau bagaimana himbauan untuk orang yang sedang sakit untuk tidak sakit apapun ini ya, untuk tidak ke masjid dulu ini Pak. Iya, memang ada, semua yang kita lakukan pasti ada plus minusnya. Menurut pemikiran kita ini baik, ada juga orang yang mengatakan tidak baik. Tetapi dalam hal ini pemerintah daerah Aceh Besar dan kami dari legislatif berpikir bagaimana sebagus mungkin dalam hal ini. Kita tidak mengambil kebijakan tutup masjid, tetapi kita malah menjaga orang yang ke masjid, kan begitu. Baik, tapi bukan berarti bahwa pemerintah Aceh Besar tidak takut masyarakatnya terkena virus COVID Karena ini. kita takut, kita ingin memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Makanya ini masjid kan tempat keramaian, ibadah. Kita pastikan yang pergi ke sini itu orang-orang sehat. Baik. Nah, seperti permintaan Pak Tarmizi tadi, ya nggak apa-apa, kita terima dan itu bagus. Karena apa? Ya kalau orang sakit, udah tahu dirinya sakit, bahkan misalnya sakit flu atau apa, menular ke orang lain, lebih baik nggak usah. Baik. Inilah yang saya bilang kerelaan diri kita masing-masing agar kita ada rasa sayang kepada orang lain. Oh, kalau kita datang ke masjid bisa menyebarkan virus kita ini. Misalnya kita sakit flu, atau kita ada sakit lain-lain, atau mungkin saja kita nggak sakit menular, tapi kita membuat orang nanti kesusahan dengan kita. Ini butuh kerelaan. Kalau kita, orang Aceh ini kadang-kadang susah. Begitu kita bilang kamu nggak boleh pergi ke masjid, nanti kita dibilang kafir juga kan. Nah, ini sebenarnya pada bahasa saja. Tapi ini himbauan kami karena kita dalam keadaan emergensi, kita nggak membesar-besarkan masalah. Tetapi memang ini sudah terjadi di bukan beberapa lagi, sudah hampir rata-rata dunia ini mengalami musibah ini. Kalau bicara kebersihan segala macam, Italia itu negara dengan standar kesehatan nomor 2 di dunia mungkin. Tapi mereka sekarang collab dengan wabah corona ini. Amerika juga udah terserang. Nah, kita sekarang lihat Indonesia ini seperti apa. Aceh kita yang Serambi Mekah, orang muslim yang dituntut bersih, kalau kita pergi ke toilet-toilet paling banyak kotornya. Nah, tentu oleh karenanya kita harap ini musibah ini jadi pelajaran bagi kita. Banyak hikmah dari harus kita petik musibah hikmah ini dari ya. Musibah ini. Iya. Nah, mungkin dari Ibu Rahmawati bagaimana mungkin untuk sudah siapkah mungkin setiap keanggotaan dari PMI ini tadi dengan jumlah berapa mungkin ini Ibu? Terima kasih. Yang pertama saya memberikan apresiasi terhadap semangat yang dimiliki oleh Pak Tarmizi tadi ya. Dan kita berharap sebenarnya semua masyarakat Aceh Besar harus punya semangat seperti itu. Karena dengan semangat itu sudah menjadi salah satu upaya dari kita untuk memutuskan merantai ini. Kalau semua kita takut sehingga semua kita tidak berani keluar, tidak ada sebagainya, ini akan membuat kita lemah dan juga seperti Pak Ucok tadi bahwa ini adalah sebuah kehidupan yang tetap harus kita jalani walaupun kita sedang ada musibah. Nah, berkaitan dengan kesiapan PMI Aceh Besar, dari dulu kita memang sudah banyak sekali memiliki relawan-relawan yang memang sudah berkompeten semenjak dari saya sampaikan tadi konflik, kemudian tsunami. Nah,
dan kita juga di PMI ini sudah semuanya dibekali dengan protokol-protokolnya. Jadi artinya setiap kita bergerak itu sudah ada acuan dan panduan yang harus diikuti. Nah, kenapa kemudian sebagai yang saya katakan tadi kita juga perlu sedikit mungkin bukan melatih secara teknisnya, tetapi hanya bagaimana memberikan mereka waktu, kita berikan informasi-informasi apa-apa saja yang harus mereka lakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di masjid-masjid ini. Nah, berbicara dengan jumlah relawan, kalau relawan PMI Aceh Besar itu mungkin sampai dengan saat ini kalau kita semuanya kita hitung dari PMR hari ini, kemudian ada TSR, ada KSR, itu mungkin hampir 1.500 orang itu yang dimiliki oleh PMI Aceh Besar hari ini. Cuman yang memang betul-betul hari ini sudah siap untuk kita turunkan di dalam setiap kegiatan, yang memang ini sudah punya, ada yang sudah punya sertifikasi, kemudian juga sudah kita latih, itu sekitar 150 orang. Nah, kalau selama ini pun belum semuanya kita mobilisasi ke markas hari ini karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang selama ini standby dan bekerja dalam rangka desinfektan ini sudah 60 orang yang hari ini setiap saatnya berganti-ganti dan bergerak ke semua titik. Nah, kemudian kenapa juga dalam hal program kita ke depan ini berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat di masjid, kita juga melibatkan remaja masjid karena kita berharap siapa tahu nantinya setelah program ini kita jalankan dan memang itu betul-betul dirasakan kenyamanannya oleh masyarakat, ada nantinya misalnya donatur-donatur kita ini di masyarakat yang mampu misalnya dan mau mendonasikan alat pengukur suhu ini. Nah, selanjutnya kan PMI tidak bisa selamanya mendampingi remaja masjid, tentu kedepannya kita akan berpindah ke masjid lainnya. Jadi kita berharap remaja masjid ini sudah siap untuk melakukan sendiri apa yang selama ini kita dampingi di dalam pelaksanaannya, terutama untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Karena juga butuh bantuan dari peran masyarakat juga ini, sangat terutama penting, untuk remaja masjid kita remaja ini masjid ya. kita. Nah, ini juga saya coba kembali mungkin ini juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk sholat tarawihnya, nah mungkin ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah punya peraturan atau seperti apa ini, Pak? Kita memang sedang mempersiapkan juga sampai ke sholat tarawih. Memang ini makanya dari pihak legislatif, DPR dan pemerintah itu sudah duduk bersama. Bagaimana kita mampu menghadapi, memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan ibadah. Karena ini dilaksanakan secara bersama-sama. Ya seperti tadi, nanti mungkin kita akan tambah alat untuk mengukur suhu, memastikan yang ikut jamaah sholat ini orang-orang sehat. Kemudian juga kita kemarin rapat untuk melakukan relokasi anggaran atau revisi anggaran. Di awal-awal Bupati pernah menyampaikan bahwa kita menyiapkan 10 miliar. Tapi karena kita berpikir kegiatan ini harus direncanakan sampai virus ini tuntas, ya di depan kita juga menghadapi bulan puasa, maka kita kemarin menyepakati untuk revisi anggaran itu bukan di angka 10 miliar lagi, bahkan mencapai angka 40 miliar lebih gitu. Ya nanti di situ ada berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah setiap desa, setiap kecamatan itu harus ada gugus penanganan COVID. Kemudian di setiap desa harus dibentuk orang-orang atau petugas COVID juga. Nah nanti kalau memang nanti kedapatan ada orang yang mempunyai gejala COVID, itu gugus itu harus segera mampu menyiapkan. Artinya akan dibentuk. Artinya sekarang belum Sudah. dibentuk. Sudah. Sekarang kalau gugus COVID di tingkat kabupaten sudah dibentuk. Kabupaten sudah. Kecamatan, untuk tingkat desanya ini, Pak. Di kecamatan kita sedang menyiapkan tempat isolasi. Tempat isolasi apabila ada. Karena begini, kalau di satu tempat diisolasi mungkin kita semua kewalahan. Tapi kalau di setiap kecamatan, apalagi misalnya sekarang dibagi, dirinci artinya nih, Pak. Dirinci, karena kita kan perantau-perantau kita kemarin Sudah di mulai Jakarta kampung juga juga ini nyaman ya? kan. Jadi mereka pulang kampung. Di kampung mereka juga dalam kondisi yang kadang-kadang membuat resah masyarakat. Oleh karena kemarin kita melihat gejala itu semakin banyak, kita duduk rapat dengan Pak Bupati. Ini di kecamatan harus ada tempat juga isolasi. Tolong persiapkan anggaran, revisi anggaran ke arah itu untuk menyiapkan tempat isolasi. Kemudian di desa-desa itu harus ada gugus desa untuk penanganan ini juga. Ada person-person yang dipersiapkan desa
penanganan. Jadi besok itu kalau ada kasus sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada yang langsung dapat menghandle. Gitu. Oke, artinya juga sudah akan dipersiapkan tingkat gampung. Ya, Oke. rencananya Artinya seperti itu, makanya kita menyiapkan anggaran itu sampai saat ini 40 miliaran. 40 miliar ya, Ya. perubahannya tadi Pak Iya, ya. iya. Nah, sebenarnya sudah ada penelpon lagi, coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya, baik silakan Ibu Rita. saya mau tanya, di provinsi, di secara nasional, itu untuk pelaksanaan melawan COVID-19 ini, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Terus kalau di provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Terus kalau di Aceh Besar, PNI ya? Bukan BP, Baik, baik. BD-nya ya. Terus ya maksudnya gini, secara teknis pelaksananya kan apa di Aceh Besar bukan Badan Penanggulangan Bencana di Aceh Besar gitu ya. Terus juga masalah di masjid itu tadi, apakah dari 40 miliar itu, ya 40 miliar saya dengar tadi, masjid-masjid itu sudah oke, tidak semua orang kan demam dikit, pilek dikit, ya udah datang aja. Maksudnya begini, apakah setiap masjid yang melaksanakan salat berjamaah itu sudah bisa memastikan bahwa jamaah yang hadir itu memang memenuhi syarat, paling kurang kan mau bersuhu atau juga tingkat sterilnya. Nggak usah kita bilang atasnya kebersihan dan segala macamnya, kesiapan dari sisi itu. Karena kenapa orang yang terkena COVID-19 itu, corona itu malah tidak ada tanda-tanda sama sekali. Belum tentu yang pilek, yang batuk, ternyata dia terinfeksi, atau dia sudah saja yang carrier tapi ternyata ya dia biasa-biasa aja. Jadi kepastian tentang masjid-masjid atau tempat-tempat yang dikatakan tadi bahwa dia bisa memastikan bahwa yang hadir di masjid itu paling kurang sudah diperiksa dengan sesama, kan gitu. Yeah. Karena bisa saja orang yang tidak ada tanda-tanda ternyata dia ternyata dia carrier. Jadi demikian. Jadi semoga aja lah ya. Baik. Aceh Besar bisa lebih baik lah mengatasi ini. Baik. Oke, Iya. terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rita atas pertanyaannya juga dan juga pemikirannya mungkin nih, yang mungkin akan langsung ditanggapi oleh anggota dewan kita di sini. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya penanganan musibah ini kita tetap merujuk kepada instruksi dari pusat. Baik. Dan untuk daerah kita pun BPPD itu terlibat. Cuma penanganan COVID ini ada tim khusus namanya gugus COVID. Nah, ketuanya sekarang kalau dulu Kadis Kesehatan, sekarang sudah ada perubahan. Ketuanya langsung oleh kepala daerah. Baik. Dan kepala BPPD itu masuk di dalam para jajaran wakil ketua. Sekretariat. Nah, bagaimana sekarang dengan PMI? PMI ini relawan. Iya. Kita bergerak atas dasar kemanusiaan. Dan kita dalam hal ini sebenarnya bukan penanggung jawab utama. Baik. Penanggung jawab utama itu tetap gugus COVID. Baik. Gugus tugas. Nah, kita ini kemarin kan membackup dan kita siap kapan saja membackup. Sekarang bahkan di Aceh Besar masyarakat banyak meminta bantuan PMI melakukan penyemprotan Baik. spraying disinfektan. Kita lakukan itu dengan dana swadaya. Baik. Kita relawan kita tidak ada pembiayaan yang ini, sehingga kami di DPR pun merasa ini PMI ini kan manusia juga, ini Baik. harus dipikirkan Benar. kehidupan dia. Kalau bisa nanti Pak Bupati tolong anggarkanlah juga untuk PMI. Namun demikian PMI tidak menunggu itu. Iya. Kita akan terus bekerja, akan terus bergerak. Kak Rahmawati ini selaku sekretaris PMI, saya sebenarnya orang PMI juga ini. Jadi kita sudah 170 titik ya. Iya, sudah. Nah, itu bukan sebagai penanggung jawab penanganan COVID, Baik. tapi itu rasa kemanusiaan kita. Oke. Nah, apabila dinas membutuhkan kita selalu siap. Iya.
Kemudian tadi ada Tapi juga bukan berarti BPPD Aceh Besar tidak bekerja ini Pak ya untuk Bekerja. COVID ini. Bahkan bersinergi. bahkan kita bersinergi. Baik. Kemarin itu pada saat kebetulan ini Aceh Besar ini sinkron ini, Bupati juga ketua PMI. Kita sekarang di PMI itu menjadi tempat senternya relawan. Baik. Jadi kita coba sinergikan semua elemen-elemen sosial, tenaga sosial ini dalam satu wadah di komplek markas PMI yang bekerja sama. Sekarang kita misalnya dalam hal penanganan ada korban kecelakaan di jalan. PMI itu ada tim sendiri, nanti dibantu relawan rapi, relawan lain-lain lagi. Jadi kita coba sinergikan itu. Kemudian juga dengan gugus COVID, itu kalau kepala BPPD itu malah sekretaris Kak ya. Baik. Kepala sekretariatnya dari gugus COVID. Jadi tidak ada perbedaan dengan di pusat. Tentu daerah mengikuti apa yang diperintahkan oleh pusat dan oleh provinsi. Oke, artinya bersinergi ini Ya, ya antara ya. BPPD dengan PMI yang juga menjadi relawan. Nah, mungkin untuk relawan ini sendiri walaupun dia bukan anggota PMI, ketika dia ingin menjadi relawan untuk penanganan COVID-19 ini juga bisa bergabung. Ya, oke, baik. Dan sebenarnya kita juga akan berhenti sejenak, kita akan melihat pariwara berikutnya tetap bersama kami dalam Suara Dewan.